Macam-macam kalimat. Berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi antar masyarakat, baik secara lisan maupun secara tulisan. Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan bahasa, berkomunikasi ini tentu tidak lepas dengan yang namanya kalimat. Kali ini saya akan ulas kembali definisi tentang kalimat. Secara umum, kalimat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang berbentuk suatu rangkaian kata yang dapat menyatakan arti yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Di samping itu, kalimat juga dapat dimaknai sebagai satuan bahasa terkecil yang menyatakan isi pikiran secara utuh, yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Nah, mengingat fungsinya sebagai pembangun struktur arti bahasa secara lebih lengkap, maka sudah tentu kalimat sangat penting keberadaannya. Tentunya juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan bahasa yang berlaku menurut tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kalimat berdasarkan bentuk dan jenisnya masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, terdapat berbagai macam bentuk kalimat. Di antaranya berdasarkan jumlah frase atau struktur gramatikalnya, berdasarkan isi atau fungsinya, berdasarkan pengucapannya, dan berdasarkan unsur pembangun atau pembentuk kalimatnya. Berdasarkan struktur gramatikal atau jumlah frasenya, kalimat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal. Apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya, Mirna cantik sekali. Atau, Mirna merapikan tempat tidurnya. Mirna di sini posisinya sebagai subjek. Cantik dan merapikan sama-sama sebagai predikat. Dan tempat tidurnya adalah objek. Artinya, kedua kalimat ini hanya dibangun oleh satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, kalimat majemuk. Apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Kalimat majemuk dibedakan menjadi tiga jenis, yakni kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri dari klausa-klausa yang memiliki hubungan setara. Contohnya, kakaknya rajin, sedangkan adiknya malas. Contoh yang kedua, bibiku minum segelas air putih dan pamanku minum secangkir kopi. Kemudian kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya,
Kamu tidak akan pernah gagal jika kamu rajin belajar. Selanjutnya kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk campuran ini bisa memiliki 3 klausa dalam satu kalimat, karena dia memiliki 2 klausa yang tidak setara. Contohnya, impiannya berangkat ke tanah suci bersama kedua orang tuanya belum terlaksana, karena ibunya masih sakit, sedangkan ayahnya masih belum mendapat izin resmi dari kantornya. Selanjutnya, macam-macam kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Berdasarkan isi atau fungsinya, kalimat dibedakan menjadi 4 jenis, yakni kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat seruan. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya berupa informasi atau pemberitahuan tentang suatu hal. Contohnya, saya sedang berada di sekitar lokasi pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya berupa permintaan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, datanglah, atau tinggallah di sini. Yang ketiga, kalimat tanya adalah kalimat yang isinya ingin memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya, atau untuk memperoleh informasi. Contohnya, namamu siapa? Atau, apakah kamu sudah makan? Dan yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang biasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Contohnya, sungguh indah pemandangan alam ini. Atau, sungguh menakjubkan. Dan sebagainya. Berikutnya kalimat berdasarkan pengucapannya. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi 2, yakni kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan orang ketiga tanpa adanya perubahan dengan ciri-ciri diapit oleh tanda petik 2. Contohnya, Nuria berkata, saya akan membeli 1 unit mobil berwarna merah untuk ibu. Atau, jadilah wanita muslimah seperti impian ayah dan ibu nak, kata Bu Yuni pada anaknya. Selanjutnya kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang isinya menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Dan di dalam kalimat tak langsung tidak ada lagi tanda petik 2 karena sudah diubah menjadi bentuk lain, yakni berbentuk kalimat berita. Contohnya, Nuria mengatakan bahwa ia akan membeli 1 unit mobil berwarna merah untuk ibunya. Atau,
Bu Yuni mengatakan bahwa beliau ingin anaknya menjadi wanita muslimah yang taat pada agamanya seperti impian ayah dan ibunya. Yang keempat adalah kalimat berdasarkan unsur pembangun atau pembentuk kalimatnya. Berdasarkan unsur pembangun atau pembentuk kalimatnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas atau tindakan dan menggunakan kata kerja tertentu di dalam aktivitas atau tindakannya tersebut. Contohnya, siswa-siswi SMA Ma'arif Wali Songo mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 1 Pasuruan mengadakan lomba mengarang syair. Selanjutnya kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya mendapatkan tindakan atau suatu perlakuan kata kerja tertentu dalam suatu tindakan. Jadi, dalam hal ini subjek menjadi bagian yang dikenakan suatu aktivitas. Contohnya, upacara bendera diikuti oleh siswa-siswi SMA Ma'arif Wali Songo dengan hikmat. Lomba mengarang syair diadakan oleh organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 1 Pasuruan.